Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya Nurul Ayunandiah Kusumasuti. Pada hari ini kita kuliah promosi kesehatan ya. Jadi saya lihat screen terlebih dahulu. PPT ini. Pada materi pada hari ini kita akan membahas mengenai kemitraan dalam promosi kesehatan ya. Kemitraan untuk promosi kesehatan itu adalah kesepakatan sukarela antara dua atau lebih mitra untuk bekerja sama untuk serangkaian hasil kesehatan bersama. Jadi kesepakatan antara dua atau lebih ya untuk saling bekerja sama dalam pencapaian tujuan bersama ya. Nanti hasilnya juga setelah ditentukan bersama. Kemudian kemitraan, kalau kemitraan itu sendiri itu adalah sebagai hubungan atau kerjasama antara dua kelompok atau lebih ya. Ini kemitraan adalah hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan atau memberi manfaat satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan juga peran masing-masing. Kemitraan itu adalah salah satu strategi dalam promosi kesehatan ya, selain di samping dari advokasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Bahkan lembaga internasional seperti WHO pun dan juga Bank Dunia itu juga mempromosikan kemitraan internasional itu sebagai kunci untuk memecahkan masalah kemiskinan dan kesehatan yang buruk. Dan tujuan dari kemitraan dalam promosi kesehatan itu ada 5 ya. Yang pertama itu adalah meningkatkan koordinasi atau kerjasama yang baik antara lintas program maupun juga lintas sektor ya. Kemudian yang kedua itu dapat meningkatkan komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan kemampuan bersama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian yang keempat itu adalah meningkatkan komitmen bersama. Jadi tetap ada komitmen ya antara pihak pertama dan juga pihak kedua dan seterusnya. Kemudian yang kelima itu untuk meningkatkan percepatan pencapaian tujuan bersama dan tercapainya upaya kesehatan yang efisien dan efektif. Jadi kalau antara saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya nanti akan dalam pencapaian upaya kesehatan itu akan lebih efektif dan juga efisien ya. Tercapainya lebih efektif dan efisien tujuannya. Jadi antara pihak yang satu dan pihak yang bermitra dalam antar pihak yang bermitra itu nanti akan saling memberikan manfaat antara satu dan yang lainnya. Dan prinsip-prinsip dalam kemitraan itu ada 3. Yang pertama adalah kesetaraan atau persamaan atau bahasa Inggrisnya itu adalah equity ya, yaitu suatu individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan itu harus merasa sama atau harus merasa sejajar kedudukannya antara yang satu dengan pihak yang lainnya dalam mencapai tujuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak sehingga adanya kesetaraan ya atau adanya kesejajaran. Nah, oleh sebab itu dalam menjalin kemitraan asas demokrasi itu harus dijunjung tinggi ya, tidak boleh satu anggota memaksakan kehendak kepada anggota yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan atau transparansi.
Nah, untuk keterbukaan di sini itu dimaksudkan adanya saling mengetahui terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota ya, serta berbagai sumber daya yang mereka miliki. Keterbukaan ada sejak awal jalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dari awal hingga berakhirnya eh, kemitraan itu harus selalu ada keterbukaan. Dan dengan adanya saling keterbukaan itu, maka dimaksudkan agar dapat menimbulkan rasa saling melengkapi, rasa saling membantu antara anggota yang satu dengan anggota lainnya dalam kemitraan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu saling menguntungkan atau mutual benefit ya. Jadi menguntungkan di sini itu bukan selalu diartikan dengan materi atau diartikan dengan uang saja ya, tetapi lebih kepada non material, yaitu misalkan seperti saling menguntungkan antar individu, saling menguntungkan antar organisasi atau institusi yang dapat dilihat dari kebersamaannya, kebersamaan mereka dalam mencapai suatu tujuan. Nah, kegiatan-kegiatan dalam upaya promosi kesehatan itu nantinya akan menjadi efektif, akan menjadi efisien apabila dilakukan secara bersama-sama ya, seperti tadi tujuan dalam kemitraan dalam promosi kesehatan. Nah, langkah-langkah dalam kemitraan itu ada 6 langkah ya. Yang pertama adalah penjajakan. Penjajakan itu perlu dilakukan dengan calon mitra kerja kita nantinya. Nah, tahapan sebelum melakukan penjajakan itu adalah identifikasi ya, identifikasi calon mitra kerja. Tujuan dari penjajakan ini apa? Tujuannya itu untuk mencari pihak-pihak yang memiliki potensi untuk mendukung program yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah penyamaan persepsi. Setelah penjajakan, penyamaan persepsi ya. Penyamaan persepsi itu harus selalu dilakukan pada pertemuan awal. Tujuannya untuk menyamakan persepsi antara pihak-pihak yang terkait dalam kemitraan terhadap masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya, terhadap masalah-masalah kesehatan yang ada pada masa itu, agar nanti keberhasilan dalam pencapaian tujuan itu bisa dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu juga masing-masing kemitraan, masing-masing mitra pihak yang bermitra tersebut dapat memahami kedudukan masing-masing, kemudian tupoksi masing-masing dapat diketahui secara terbuka ya, sehingga nanti dalam pelaksanaannya tidak tumpang tindih. Kemudian tahap ketiga itu adalah pembagian peran. Pembagian peran itu perlu ya, karena peran masing-masing dalam mitra itu beragam. Nah, dalam mencapai tujuan kemitraan bersama, nah peran masing-masing mitra yang beragam tersebut itu sama pentingnya ya, karena saling mendukung satu sama lain. Apabila salah satu peran hilang, nanti tidak akan berjalan program tersebut, tujuannya juga tidak akan tercapai. Nah, oleh karena itu, perlu dibicarakan secara terbuka dan juga bersama-sama sebelum menuangkan dalam kesepakatan secara tertulis ya. Kemudian selanjutnya, komunikasi intensif. Komunikasi intensif di sini itu juga sangat diperlukan ya untuk mengetahui perkembangan program dalam kemitraan yang sudah terjalin. Nah, komunikasi antar mitra tersebut itu dapat dilakukan secara teratur dan juga terjadwal, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul itu dapat segera terpecahkan dengan cara ini. Kemudian yang kelima, pelaksanaannya, tahap pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan itu harus dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati secara bersama-sama. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan ini juga harus dikomunikasikan secara intensif ya pada waktu yang telah disepakati, sehingga masalah-masalah yang dihadapi itu bisa segera
ditangani, bisa segera dicari solusinya secara bersama-sama. Kemudian yang keenam itu adalah monitoring dan evaluasi ya. Nah, agar asas keterbukaan itu bisa terjaga, maka kegiatan ini juga harus disepakati sejak awal. Dalam monitoring dan evaluasi itu juga harus disepakati sejak awal. Agar nanti upaya mencapai tujuan bersama itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, bila dipandang perlu, hasil dari Monex itu dapat dipergunakan sebagai penyempurnaan dalam kemitraan. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam kemitraan ya, ada 6 langkah. Kemudian selanjutnya adalah syarat dalam kemitraan. Syarat dalam kemitraan itu ada 6. Ya, yang pertama kesamaan perhatian atau common interest. Jadi dalam membangun kemitraan, masing-masing anggota itu harus merasa mempunyai perhatian dan kepentingan bersama. Tanpa adanya perhatian dan kepentingan yang sama terhadap suatu masalah, niscaya kemitraan itu tidak akan terjalin, tidak akan terjadi ya. Jadi sektor kesehatan harus mampu menimbulkan perhatian terhadap masalah-masalah kesehatan bagi sektor-sektor lain, sektor-sektor lain non kesehatan ya, dengan upaya-upaya informasi dan juga advokasi secara intensif. Kemudian yang kedua, saling percaya dan saling menghormati. Kepercayaan itu atau trust itu adalah model dasar dalam setiap relasi, dalam setiap hubungan antar manusia ya. Nah, dalam kesehatan itu harus mampu menimbulkan trust bagi partnernya sehingga dapat terjalin suatu hubungan timbal balik. Kemudian yang ketiga itu adalah harus saling menyadari arti dari kemitraan itu sendiri ya. Artinya penting bagi dalam kemitraan itu dalam mewujudkan kebersamaan antar anggota untuk menghasilkan sesuatu yang menuju ke arah perbaikan kesehatan masyarakat ya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Nah, dalam hal ini juga penting dilakukannya advokasi dan juga pemberian informasi yang intensif. Kemudian yang keempat itu harus ada kesepakatan visi, misi, tujuan, dan juga nilai yang sama. Kesepakatan visi, misi, tujuan, dan nilai tentang kesehatan itu perlu disepakati bersama dan akan sangat memudahkan untuk timbulnya komitmen bersama ya untuk menanggulangi masalah-masalah kesehatan bersama. Dalam hal ini itu harus meliputi semua tingkatan organisasi ya sampai petugas-petugas yang terjun ke lapangan. Itu harus disepakati secara bersama. Kemudian yang kelima itu harus berpijak pada landasan yang sama. Prinsip lain yang harus dibangun dalam kemitraan itu adalah bahwa kesehatan itu merupakan aspek yang paling utama dalam kehidupan manusia ya. Sektor kesehatan harus mampu meyakinkan pada sektor-sektor lainnya bahwa health is not everything, but without health everything is nothing ya. Jadi kesehatan itu bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan semuanya itu tidak ada gunanya. Di sini juga informasi dan advokasi juga berperan penting ya. Kemudian yang terakhir itu adalah kesediaan untuk berkorban. Dalam kemitraan itu sangat memerlukan sumber daya ya, baik itu berupa tenaga, sarana, dana, yang semua itu berasal dari masing-masing mitra ya, dari masing-masing pihak yang bermitra. Tetapi dapat juga diupayakan secara bersama-sama. Nah, di sini itu dibutuhkan pengorbanan dalam bentuk tenaga, pikiran, dana,
materi, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pilar-pilar dalam kemitraan. Ya. Pilar-pilar dalam kemitraan di sini ada 3. Yang pertama adalah pemerintah. Unsur pemerintah ini terdiri dari berbagai pemerintah yang terkait dengan masalah kesehatan, ya, antara lain kesehatan tetap di sini sebagai kuncinya. Kemudian unsur lainnya adalah pendidikan, pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, industri, dan juga perdagangan. Kemudian yang kedua adalah dunia usaha atau unsur swasta, ya, private sector atau kalangan bisnis. Contohnya misalkan dari kalangan pengusaha, industriawan, dan para pemimpin berbagai perusahaan. Nah, salah satu kemitraan dengan dunia usaha itu dapat berbentuk bantuan uang yang berasal dari dana kooperatif social responsibility, ya, atau CSR, ya. CSR itu adalah suatu kemitraan perusahaan untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik, yang bekerja sama dengan masyarakat dan lingkungan sosial di mana perusahaan itu berdiri. Kemudian yang ketiga adalah unsur organisasi non-pemerintah atau non-government organization, ya, atau disingkat dengan NGO. Nah, unsur organisasi non-pemerintahan di sini itu ada 2 unsur pokok, ya. Yang pertama adalah unsur lembaga swadaya masyarakat atau biasa disebut dengan LSM, ya, dan juga organisasi massa atau ormas, ya, termasuk yayasan bidang kesehatan. Kemudian ada juga meliputi organisasi profesi di sini seperti IDI, IBI, PDGI, IAKMI, PPNI, dan lain sebagainya. Nah, itu ketiga institusi tersebut adalah sebagai kunci, ya, dalam mengembangkan kemitraan di bidang kesehatan. Nah, untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi suatu program itu perlu, ya, adanya menjalin kemitraan yang baik dengan sektor-sektor pemerintah, kemudian dalam sektor swasta atau usaha, kemudian juga LSM maupun masyarakat. Selain itu, dalam membangun good governance, ketiga sektor tersebut itu memiliki peran yang sangat penting, ya. Sektor pemerintah lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, kemudian pengendalian, dan juga pengawasan. Kalau untuk sektor swasta itu lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktivitas di bidang ekonominya, ya. Jadi dananya di sini yang digunakan. Kemudian dalam untuk sektor masyarakat merupakan itu adalah di dalamnya itu adalah masyarakat, ya, sehingga masyarakatlah yang terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi maupun dalam bidang sosial budaya. Kemudian selanjutnya adalah model kemitraan. Model kemitraan di sini ada 2 model, ya. Yang model pertama itu adalah dalam model kemitraan yang paling sederhana, ya. Model pertama ini bentuknya jaring kerja atau networking atau building linkage, ya. Kemitraan ini itu berbentuk jaringan kerja. Jadi pada masing-masing mitra atau masing-masing institusi itu telah memiliki programnya sendiri-sendiri, ya, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, hingga evaluasinya itu mereka sudah memiliki masing-masing, ya. Contohnya di sini dalam model pertama itu contohnya Koalisi Indonesia Sehat. Nah, untuk model yang kedua itu lebih baik, ya. Model kedua itu lebih baik dan juga solid dibandingkan dari model pertama tadi. Hal ini karena setiap anggota dalam kemitraan tersebut itu memiliki tanggung jawab yang
lebih besar terhadap program atau terhadap kegiatan-kegiatan bersama tersebut ya. Oleh karena itu, visi, misi, dan juga kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan kemitraan direncanakan, dilaksanakan, dan juga dievaluasi secara bersama-sama ya. Misalkan seperti gerakan terpadu nasional atau Gerdina, atau gebrak malaria, atau rollback malaria ya. Jadi model pertama itu dalam setiap mitra, masing-masing mitra atau institusi itu sudah memiliki program tersendiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Kalau dalam model kedua itu masing-masing untuk evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi itu dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi mereka mempunyai visi misi dan kegiatan yang sama ya, dan untuk mencapai tujuan kemitraan secara bersama-sama. Kemudian tipe ada 4 tipe dalam kemitraan ya di sini. 4 tipe kemitraan itu adalah yang pertama potensial partnership. Potensial partnership di sini itu pelaku kemitraan saling peduli antara satu dengan yang lainnya, tetapi mereka itu belum bekerja bersama secara lebih dekat ya. Kalau nasken partnership itu kemitraan di sini itu adalah pelaku kemitraan itu adalah partner atau rekan, tetapi efisiensi dalam kemitraan itu tidak maksimal. Kalau complementary partnership, itu setiap mitra atau partner itu mendapatkan keuntungan dan pertambahan pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas, seperti misalkan program delivery dan juga resource mobilization ya, atau mobilisasi sumber daya. Kemudian kalau synergistic partnership itu memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistemik melalui dari penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan penelitian. Nah, kemudian sistem kemitraan itu ada 4 tahap ya. Yang pertama adalah input. Input ini adalah sebuah kemitraan adalah jenis dan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing unsur yang menjalin kemitraan ya. Contohnya seperti sumber daya manusia, sumber daya dana, sumber daya sistem informasi, teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah proses dalam kemitraan itu pada hakikatnya adalah kegiatan-kegiatan untuk membangun hubungan kemitraan dengan tahapan itu penjajakan, sosialisasi atau advokasi, kemudian dibangunnya kesepakatan, kemudian pertemuan yang mendalam dan penyusunan rencana kerja. Jadi itu kegiatan dalam membangun kemitraan yang dapat dilakukan melalui sebuah pertemuan ya, yang tahap-tahapannya adalah yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga adalah outputnya. Outputnya di sini yang dimaksud pada kemitraan itu adalah dengan terbentuknya jaringan kerja atau networking ya, atau aliansi atau forum. Nah, di samping itu pada output kemitraan itu juga terdapat penguraian tugas-tugas, kemudian fungsinya dan juga tanggung jawab pada masing-masing anggota mitra. Kemudian yang terakhir adalah outcome-nya. Outcome itu adalah dampak dari kemitraan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat ya. Oleh karena itu, outcome dalam kemitraan itu dapat dilihat dari indikator-indikator derajat kesehatan masyarakat yang merupakan dampak dari upaya-upaya lain ya, di samping kemitraan itu sendiri. Contohnya dari outcome kemitraan itu adalah misalkan meningkatnya status gizi bayi, meningkatnya status gizi balita,
kemudian meningkatnya cakupan ASI eksklusif di masyarakat, atau juga bisa meningkatnya pelayanan KIA KB. Nah, itu adalah contoh dari outcome-nya. Jadi dalam menjalin kemitraan itu bukanlah suatu sebagai output atau tujuan, tetapi sebuah proses ya, namun sebuah sistem ya. Sistem itu adalah sekumpulan unsur ya atau elemen yang saling berkaitan dan juga saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan secara bersama-sama dalam tujuannya untuk mencapai suatu tujuan bersama-sama. Oke, baik, itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.